Cuaca Sarajevo hari ini begitu indah. Musim dingin yang menggigit telah menghilang, berganti dengan hangatnya mentari yang membuat warna-warni bunga terlihat di sudut kota. Warga lokal dan turis yang bertandang ke kota penuh sejarah ini terlihat mulai menggeliat, berbaur menjadi satu dalam denyut nadi Sarajevo modern. Bangunan ala Eropa dan gaya Roman berpadu cantik, membuat kota ini semakin menarik untuk dijelajahi. Namun pegunungan Bjelašnica yang menjulang megah di sisi selatan Sarajevo justru menawan perhatian saya. Di tengah rangkaian dataran ini tersimpan kisah tentang desa tertinggi di Bosnia-Herzegovina dan juga Muslim yang hidup di dalamnya. Berbicara tentang Muslim di Bosnia-Herzegovina, tidak hanya kisah tentang Muslim yang tinggal di perkotaan, tetapi ada juga kisah desa Lukomir yang begitu terkenal. Di sini hidup suku Muslim yang tinggal di tengah pegunungan Bjelašnica. Bersama Krim Katovic, seorang pemuda Muslim dari Sarajevo, saya akan memulai perjalanan melintasi pegunungan Bjelašnica menuju desa Lukomir. Perjalanan menuju Lukomir benar-benar memukau. Pemandangan jurang dan tebing lembah Rakitnica memanjakan mata saya. Dari kejauhan terlihat salju masih menutupi sebagian puncak-puncak gunung yang salah satunya bernama Jami atau bermakna masjid. Di tengah perjalanan saya sempat bertemu dengan rombongan anak muda yang baru saja singgah ke desa Lukomir. Lukomir memang terkenal sebagai salah satu desa tradisional yang unik. Tak heran para pendaki yang akan menjelajahi pegunungan Bjelašnica pasti singgah di Lukomir untuk sekedar beristirahat atau menikmati pemandangan. Desa ini terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Dan Lukomir adalah satu-satunya desa tradisional Muslim Bosnia yang masih tertinggal hingga saat ini. Terletak di ketinggian sekitar 5.000 kaki. Desa ini akan ditutupi oleh salju tebal pada bulan Desember hingga April. Pada saat itu sebagian besar penduduknya akan pindah dan turun dari desa. Sejarah keberadaan Lukomir bermula dari Raja Bosnia di abad pertengahan bernama Stefan Thomas dan anaknya Stefan Tomašević yang memaksa rakyatnya untuk memeluk agama Katolik. Pada masa itu rakyat Bosnia yang memeluk Kristen menolak dan memutuskan untuk melarikan diri ke tengah pegunungan Bjelašnica dan membangun desa bernama Lukomir. Nah, memang desanya terlihat sekali perpaduan rumahnya, bagaimana perpaduan antara rumah Bosnia dan juga gaya rumah Herzegovina. Diperkirakan sampai saat ini penduduk desa Lukomir hanya tinggal 41 orang dan itu juga hanya seperti yang terlihat cuma tinggal orang tua, tapi bagaimanapun majority semuanya adalah Muslim. Penduduk Lukomir memeluk Islam tanpa adanya paksaan. Nenek moyang mereka yang beragama Kristen Bosnia menemukan sesuatu yang berbeda pada Islam. Islam dibawa dan disebarkan oleh Turki Utsmani yang datang ke wilayah Bosnia di awal abad ke-15. Segera setelah itu, seluruh penduduk Lukomir memutuskan memilih Islam dan menjadi Muslim seutuhnya. Jadi ini adalah Emina yang nanti jadi tuan rumah tempat saya tinggal. Emina adalah salah satu Muslim yang hingga saat ini masih tinggal di Lukomir dalam balutan kehidupan sederhana. Tak banyak yang bertahan tinggal di desa yang terisolasi ini. Sebagian besar kaum muda memutuskan tinggal di kota besar untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.
Nah, hari ini sama Amina kita akan buat roti tradisional Bosnia namanya pita. Kini saatnya merasakan keramahan ala Lukomir. Pa onda ga malo pustim da nadođe I onda pečem. Adonan roti pita hanya tinggal dicampur tepung hingga pulen dan selesai. Selanjutnya tinggal disimpan dan menunggu hingga mengembang sempurna. Kini ke resep selanjutnya. Rupanya, hari ini Emina memiliki 3 jenis roti tradisional Bosnia yang akan ia ajarkan kepada saya. Roti kedua sedikit berbeda dengan pita. Adonan roti ini harus ditipiskan terlebih dahulu untuk kemudian dipotong-potong dan digoreng. Nah, kalau yang ini namanya ustipc. Mudah-mudahan saya benar mengucapkannya. Jadi ini adalah jenis ustipc. Nah, ini adalah jenis yang digoreng. Super. Ya. Kalau yang ini hasil jadinya. Baunya enak. Bahan dasar pembuatan ustipci sebenarnya hampir sama dengan roti pita, yaitu tepung terigu yang dicampur dengan ragi, lalu ada tambahan garam, gula, telur, dan air. Hanya saja roti ini cenderung memiliki rasa yang manis. Ustipci sebenarnya adalah kuliner khas wilayah Balkan. Jadi tak heran, makanan penutup ini bisa juga ditemui di negara Kroasia, Serbia, Montenegro, Slovenia, hingga Makedonia. Kalau yang ini namanya yufka. Jadi ini adonan rotinya dibuat sangat tipis sekali. Lalu diisi dengan campuran kentang yang dicampur dengan beberapa bumbu. Seperti ini. Ini kentangnya dicancang, lalu dibuat horizontal, lalu dibuat seperti ini. Membuat yufka adalah yang paling sulit. Bagian paling rumit adalah membuat adonan roti setipis mungkin dengan alat penggiling yang sangat panjang ini. Pada zaman dahulu adonan yufka menjadi sangat penting dalam kehidupan wanita Bosnia. Mereka baru diperbolehkan menikah ketika telah bisa membuat yufka yang sempurna. Setelah selesai dibentuk, yufka akan dipanggang di dalam oven kurang lebih selama 20 menit. Nah, ini rotinya sudah matang. Aduh. Wangi sekali. Ini yufka yang tadi, tapi diisi sama keju. Kalau yang ini tadi kita buat kan diisi sama kentang ya. Jadi memang bisa dimodifikasi dengan panas berbagai isian. Tapi ini memang satu yang paling identik dari orang Bosnia adalah mereka tidak pernah bisa dilepaskan dari makanan yang namanya roti. Jadi walaupun sudah makan nasi ataupun sudah makan kentang, mereka harus tetap makan roti. Makanya ada berbagai jenis nama roti atau kuliner yang terbuat dari roti. Suasana malam di Lukomir benar-benar berbeda bagi saya. Saya dibuat takjub dengan alunan musik khas dari akordeon dan tabuhan gendang kecil. Kelompok tarian ini bergerak lincah, mengikuti setiap irama dan ketukan yang dikeluarkan. Tarian ini disebut juga kolo atau oro yang bermakna barisan tarian. Kolo bisa ditemui hampir di sebagian besar wilayah Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Makedonia, Montenegro, Serbia, dan juga Slovenia. This we call tepeluk.
Tepeluk, oke. Look with the gold ducat, как скажешь ducat? Kali ini Ismar Ketua memberi saya kesempatan untuk mengenakan pakaian tradisional Bosnia dan ikut bergabung dalam kelompok tarian. Part of the wear like necklace. Yeah. So you have the great combination here with yellow and with your down to it. So this also go on up in your head, and we call it shamia. It's shamia, yes. Okay. It's also part of traditional Bosnian wear. Sebenarnya ada banyak sekali jenis pakaian tradisional di Bosnia Herzegovina, tapi aslinya adalah seperti ini. Jadi memang mix, masih campuran. Kalau kita lihat sebenarnya ini adalah pakaian khas wilayah Balkan. Jadi sebagian besar wilayah Balkan menggunakan pakaian seperti ini. Ada rompi, lalu tetap dengan identitas sebagai Muslim, dia mengenakan veil, semacam kerudung. Ini sebenarnya benar-benar ini mudah, tapi memang dibutuhkan keahlian seperti Naida. Dia sudah 20 tahun menari tarian tradisional Bosnia. Jadi dibutuhkan konsentrasi, mendengarkan setiap ketukan dan juga menyesuaikan dengan irama kaki. Let's try the second one. The second one is much easier. Nice, buddy. Left, right, and left here. Oh, Back and right and back and left and left. 1, 2, 3, right. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagi saya yang baru pertama kali mengikuti tarian ini, betul-betul dibutuhkan konsentrasi penuh untuk mengikuti setiap ketukan dan irama. Namun Naida dan juga kawan-kawannya begitu sabar untuk mengajarkan setiap gerakan kepada saya. Right, left. Some will go a little bit faster. We'll go. I'm gonna do this. Some more. 1, 2, this left. okay, go. It's impossible for me. It's impossible. Lihat gerakannya ini benar luar biasa. Tapi bagaimanapun ini adalah kesempatan yang sangat sempurna bagi saya untuk bisa datang ke desa Lukomir, melihat bagaimana suku Muslim hidup dan merasakan tarian tradisional Bosnia. Thank you, super. Bosnia adalah salah satu negara di mana banyak sekali perayaan tradisional. Dalam festival inilah, biasanya kelompok-kelompok penari seperti milik Ismar akan ikut serta dan menampilkan kebolehan mereka. Pengalaman hari ini begitu menarik. Bagaimana kaum muda Muslim Bosnia mau berbagi keramahan dan juga ilmu kepada saya, saudara Muslim dari Asia. Thank you so much. Kini saatnya menutup hari dan beristirahat bersama Emina. Sudah malam, kita akan tidur di rumahnya Emina. Dia sedang mempersiapkan tempat tidur saya. Ini memang rumah tradisional Lukomir sebenarnya terdiri dari 2 lantai. Ini ada lantai 2-nya, cuma memang karena memang sudah tua, jadi lantai 2 hanya digunakan untuk menyimpan barang. Sementara lantai 1 hanya 1 ruangan utama seperti ini. Ini digunakan untuk ya ruang tamu, ya sekaligus tempat tidur. Saya tidur di sini. Bismillah. Bosnia dan Herzegovina adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki 3 presiden dalam satu periode pemerintahan. 3 kepala negara ini merupakan perwakilan dari masing-masing etnis yang tinggal di Bosnia, yaitu etnis Bosnian, Kroasia, dan Serbia. Masing-masing presiden memiliki masa jabatan selama 8 bulan untuk kemudian bertukar
dengan perwakilan presiden dari etnis lainnya. Suasana pagi di Desa Lukomir memang belum terlalu ramai, jadi tidak banyak orang selain kambing atau domba. Jadi memang salah satu uniknya Desa Lukomir karena ada di pegunungan. Nah ini sumber airnya itu masih fresh, kita coba. Bermalam di Lukomir membuat saya seakan terbawa ke masa lalu. Masa Bosnia di abad pertengahan. Denyut kehidupan di desa ini memang berjalan sangat lambat. Tidak terdengar hiruk-pikuk kendaraan, apalagi kemacetan. Semua hidup nyaman dan damai dalam kesederhanaan, termasuk dalam rutinitas sehari-hari. Nah, satu yang menjadi mata pencarian utama penduduk Desa Lukomir adalah ini, berternak domba. Domba-domba di Lukomir tidak diawasi setiap waktu. Pada waktu-waktu tertentu, mereka akan dilepas di padang rumput yang luas untuk mencari makan. Hari kedua menikmati Lukomir, saya merasakan desa ini sebagai pelabuhan kedamaian. Petualangan menjelajahi Lukomir di hari kedua belum selesai. Meski komunikasi saya dan Emina terkendala bahasa, namun saya benar-benar merasakan keramahan wanita asli Bosnia ini. Emina terus berusaha memperlihatkan apa yang ia miliki di Desa Lukomir kepada saya. Salah satu ciri khas dari Desa Lukomir ada mereka menggunakan tanaman naglats. Yaglats. Ini sejenis kembang liar, warnanya kuning. Ya, baunya harum. Dan ini dibuat untuk teh atau chai. Keterbatasan akses transportasi dan juga hambatan cuaca membuat warga Lukomir sebisa mungkin mencari bahan-bahan alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yaglats hanyalah salah satu jenis tanaman liar yang tumbuh di Desa Lukomir. Tanaman ini dipercaya memiliki khasiat herbal alami sebagai teh penghangat tubuh. Aj ti ostani sa mnom ovdje, nemoj ići. Apa? Ne se smijat ništa. Seriously. And who will finish this job? I have to say Čekaj. that. Pa možda radi i ovdje. Jes. Priključit ćemo internet i... Cool. Perjalanan kali ini membawa saya ke kota Tuzla untuk mengunjungi sekelompok wanita pengrajin karpet tradisional Bosnia. Mereka membuat kerajinan tradisional sebagai upaya pemulihan dari trauma perang. Salah satu kerajinan yang dikerjakan di Bosform adalah karpet. Karpet yang disebut kilim atau silim ini menjadi ciri khas negara Bosnia-Herzegovina. Pembuatan silim hingga saat ini masih dikerjakan secara tradisional dengan teknik penenunan yang diperkirakan ada sejak zaman Neolitik. Era Ottoman Turki yang menduduki Bosnia selama ratusan tahun telah memberikan pengaruh besar, terutama dalam motif silim. Motif silim umumnya hanya berupa pola pengulangan bentuk-bentuk dan warna, dan tentu saja tanpa motif manusia ataupun hewan. Selain motif, warna pada silim juga memiliki ciri khas, yaitu merah, hitam, dan putih. Ketiga warna utama ini pasti digunakan dalam setiap pembuatan karpet. Selain warna dan pola, cara membuat silim juga sangat menarik. Benang wol panjang dibentangkan secara vertikal, kemudian setiap benang berwarna diselipkan bergantian hingga membentuk sebuah pola dan motif. Selain membuat silim, anggota Bosform juga membuat kaos kaki tradisional berbahan wol yang disebut preklovci.
But this is really nice. Sama seperti Selim, cara pembuatan preklovci juga hanya dipelajari secara turun-temurun dari orang tua ke anak perempuannya. Di balik cantiknya kerajinan tradisional di Bosvam ini, sebenarnya tersimpan cerita pilu. Seluruh anggota Bosvam adalah korban pembantaian etnis Muslim yang terjadi 20 tahun silam. Tak hanya menjadi korban perang, sebagian besar dari mereka adalah janda yang harus bertahan hidup dari hasil penjualan kerajinan ini. Salah satu keuntungan untuk membuat handicraft ini adalah mereka bisa sedikit melupakan trauma perang. Jadi sebagian besar dari mereka setelah trauma perang mereka tidak bisa tidur. Jadi dengan membuat handicraft tradisional ini sedikit demi sedikit membantu mereka untuk menjernihkan pikiran dan mencoba melupakan apa yang telah terjadi. Meski berat, wanita-wanita ini terus mencoba tersenyum dengan tetap berusaha melestarikan kerajinan unik negaranya. Sebagai Muslim, mereka juga mencoba untuk menerima dan tabah dalam menjalani apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang eksotisnya Bosnia-Herzegovina, tidak cukup jika hanya melihat desa Lukomir. Negara Balkan ini diklaim akan menjadi destinasi wisata yang berkembang di masa depan. Jika Anda seorang petualang Muslim, jangan khawatir untuk menjelajahi negeri ini. Bosnia adalah negara dengan tawaran wisata yang lengkap bagi seorang Muslim. Anda bisa melaksanakan ibadah sholat dalam sebuah masjid berusia ratusan tahun yang penuh dengan sejarah. Tak hanya itu, ada beragam sensasi tawaran kuliner halal yang ada di hampir setiap kota. Tentu saja dalam balutan nuansa tradisional Bosnia. Tak cukup sampai di situ, Anda akan merasakan keramahan warga lokal yang tidak sungkan untuk menyapa Anda. Tapi jangan lupa, mata uang negara ini, yaitu Bosnia Mark, hanya berlaku di Bosnia. Jadi tukarkan kembali mark Bosnia Anda sebelum kembali ke tanah air.